Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih dalam konteks besar kita, yaitu hidup adalah pilihan. Dan banyak pilihan di dalam hidup kita yang harus kita ambil. Mr. Sorchan menawarkan satu yang kita pilih, yaitu hasrat. Hidup seyogyanya, hidup seharusnya punya hasrat. Karena hasrat itu penting sebagai bahan bakar untuk hidup kita tetap pada jalur kesuksesan, pada jalur kebahagiaan yang ingin kita wujudkan. Hasrat adalah pilihan di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Reggie Leeds, dia berkata, sukses bukanlah hasil dari pembakaran yang spontan. Pertama-tama, bakarlah diri Anda. Pernyataan ini benar karena kita harus membakar terus semangat di dalam hidup kita untuk mewujudkan banyak impian, baik impian secara pribadi, perubahan karakter, di keluarga, di pekerjaan, di komunitas. Bahkan di pergantian tahun ini, kita pun mengharapkan di 2021 kita bisa lebih baik dan kita bisa terus diberikan hikmat bijaksana walaupun di tengah situasi pandemi. Thomas Fuller berkata, saat hati terbakar, ada percikan api yang keluar dari mulut. Artinya apa? Mulut kita adalah saluran dari hati kita. Kalau hati kita semangat, maka mulut kita akan juga bersemangat mengatakan, bahkan memberi motivasi. Confucius, seorang dari negeri Tiongkok, berkata, jika Anda menyukai apa yang Anda kerjakan, Anda tidak perlu lagi bersusah payah bekerja sepanjang hidup Anda. Ini benar. Kita perlu menemukan hasrat dan itu dijadikan karir kita. Seperti John C. Maxwell berkata, temukan hasrat Anda dan ikuti. Itulah satu-satunya nasihat karir yang Anda perlukan. Kalau kita berkarir berdasarkan hasrat kita, itu akan mengalir spontan dan banyak. Kewajiban menjadi bukan sekedar kewajiban, tetapi motivasi hidup. Sebenarnya apa sih kekuatan hasrat? Kekuatan hasrat adalah, yang pertama, hasrat adalah langkah pertama dari prestasi. Langkah pertama dari prestasi hasrat. Yang kedua, hasrat meningkatkan kekuatan keinginan. Meningkatkan kekuatan keinginan. Yang ketiga, hasrat mengubah hidup. Yang keempat, hasrat mengubah saya. Dan yang kelima, hasrat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Wow, banyak kekuatan hasrat ya, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu betul ya. Dan juga hasrat membuat kita jadi fokus, seperti Tim Redmond. Dia berkata demikian, ada banyak hal yang menarik perhatian saya, namun hanya ada beberapa hal yang menarik hati saya, yaitu hal-hal yang saya anggap pantas untuk saya perjuangkan. Nah ini dia, hal-hal yang saya anggap pantas untuk saya perjuangkan, itu yang kita kerjakan. Karena tiap orang punya kapasitas sendiri-sendiri. Nah, tapi kita berbicara tentang hasrat itu seperti api yang tidak pernah padam. Apakah kita pernah menyadari perbedaan yang dibuat oleh hasrat? Berapa banyak kesuksesan tanpa hasrat yang pernah kita temui? Nggak ada tentunya. Berapa banyak
para pencetak prestasi tinggi yang antusiasnya miskin? Nggak mungkin ya. Dan berapa banyak pemimpin besar yang biasa-biasa saja, nggak ada hasrat. Pemimpin yang kita kagumi, nggak mungkin. Karena hasrat adalah membuka pintu bagi prestasi. Saat kita berhasrat pada apa yang kita lakukan, komitmen akan mengalir secara alamiah. Kita nggak perlu berusaha memunculkan keinginan, karena hasrat akan menggerakkan kita sekuat gelombang laut. Hasrat mengubah kewajiban kita menjadi keinginan. Hasrat menciptakan api motivasi yang tak pernah padam. Orang yang memiliki hasrat menikmati pendakian seperti mereka menikmati pemandangan saat mencapai puncak. Kalau kita memiliki hasrat, kita tidak akan pernah memerlukan lompatan besar untuk memulai. Malahan, kita tidak perlu memaksa diri kita untuk memulai. Paling-paling, kita perlu memaksa diri untuk berhenti. Hasrat akan membuat kita terus-menerus melakukan yang kita kerjakan. Sekalipun situasi memburuk, banyak masalah, banyak rintangan, dan tak banyak sumber daya yang tersedia. Wow, keren ya yang bisa dilakukan hasrat. Tapi waspada terhadap para pemadam hasrat atau pemadam kebakaran. Mengapa demikian? Berbicara tentang hasrat, terdapat dua jenis orang. Penyulut api, penyulut hasrat, dan pemadam kebakaran. Kita harus menjauhi para pemadam kebakaran. Mengapa? Karena yang pertama, pemadam kebakaran berfokus pada yang salah. Pada yang salah, pada suatu gagasan dan bukan pada apa yang benar. Lalu yang kedua, pemadam kebakaran memiliki semangat keraguan-raguan. Justru semangatnya keraguan-raguan ya, makanya dijauhin. Lalu yang ketiga, pemadam kebakaran bekerja di balik layar untuk menciptakan pertikaian. Yang keempat, pemadam kebakaran membenci perubahan. Yang kelima, pemadam kebakaran suka berkata, iya, tapi. Jadi dia ragu ya. Dan yang keenam, pemadam kebakaran menghalangi orang berpotensi besar mencapai puncak. So, saya tutup dengan kata-kata dari John C. Maxwell. Kerahkan semua yang Anda miliki pada segala yang Anda lakukan. So, miliki hasrat. Karena hasrat adalah api semangat. Jauhi dan waspada orang yang suka memadamkan api hasrat. Salam memilih untuk hidup penuh hasrat. Dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.